Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat pernah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak menyampaikan khutbah Jumat, dan beliau mengucapkan 3 kali kata amin. Pada tangga pertama beliau mengucapkan amin, lalu di tangga yang kedua beliau mengucapkan amin, dan pada tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Setelah itu, ketika khutbah sudah berakhir, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa doa yang terlantun sehingga engkau mengucapkan amin ketika engkau akan menaiki mimbar?" Beliau menjawab, "Di anak tangga pertama, Jibril mengucapkan doa, 'Celakalah bagi orang yang disebut nama Muhammad, tetapi dia tidak bersolawat.' Lalu aku aminkan. Pada anak tangga kedua, Jibril mengucapkan, 'Celakalah bagi seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya, namun tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga.' Lalu aku aminkan doa Jibril. Dan yang ketiga, Jibril mengucapkan, 'Celakalah bagi orang yang memasuki bulan Ramadan, namun dia keluar dari bulan Ramadan tersebut, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya.' Lalu para sahabat bertanya, 'Siapakah orang-orang yang merugi tersebut ya Rasulullah, yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya?' Rasulullah menjawab, 'Ada 5 golongan orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang-orang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja, sama seperti bulan-bulan lain.' Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, patutlah kita berbangga, patutlah kita merasa bahagia ketika menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, 'Man fariha bidukhuli syahri Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar.' Orang yang berbahagia, yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang menyebabkan kita tidak bahagia, tidak bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, bahkan menganggapnya sama saja seperti bulan-bulan lain? Maka dari itu, sebagai seorang mukmin, kita harus menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini itu sehingga kita dapat meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lain, sama dengan istilah yang disebutkan, yaitu Sayyidus Syuhur. Lalu yang kedua siapa? Rasulullah mengatakan, orang yang merugi pada bulan Ramadan adalah orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Sehari-hari di sepanjang tahun di bulan-bulan lain, orang ini tidak pernah melaksanakan sholat. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun tidak. Dia tidak pernah bersedekah, dia tidak pernah menutup auratnya. Akan tetapi ketika Ramadan tiba, dia merubah situasi, merubah tampilannya menjadi orang yang alim. Tiba-tiba dia rajin sholat, tiba-tiba dia rajin tilawah Al-Quran, dan bahkan tiba-tiba dia menutup aurat hanya pada bulan Ramadan. Lalu ketika Ramadan pergi, bulan kembali menjadi bulan-bulan biasa, Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Dia kembali seperti kebiasaan dia yang lama. Aurat dia buka kembali, sholat kembali dia tinggalkan, sedekah tidak pernah lagi dia laksanakan, dan tilawah Al-Quran pun selalu dia tinggalkan.
Orang ini termasuk orang yang merugi. Lalu siapa yang ketiga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang merugi pada bulan Ramadan berikutnya adalah orang yang berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kam min shaimin, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena yang puasa hanya mulutnya saja dari makan dan minum, akan tetapi anggota tubuhnya yang lain tetap melaksanakan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya tetap bergibah, matanya tetap melihat hal-hal yang dilarang, kakinya tetap melangkah kepada tempat-tempat maksiat, tangannya tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Selanjutnya yang keempat, siapakah orang yang merugi? Orang yang merugi berikutnya adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepatutnya sebagai seorang yang beriman, karena Allah telah menjanjikan hadiah takwa di akhir Ramadan, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, baik ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu kita giatkan. Lalu kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, tilawah Al-Quran, qiyamul lail seperti tarawih dan tahajud, sholat duha, infak dan sedekah. Namun di antara beberapa orang yang beriman, orang yang mengaku muslim, dia tidak pandai memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum ibadah dan memperbanyak amal serta pahala di sisi Allah. Dia menganggap biasa saja bulan Ramadan, sehingga dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dan dia selalu mengisi hari-harinya hanya dengan tidur dan tidur saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu yang terakhir, yang kelima, orang yang merugi pada bulan Ramadan adalah orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Dikala orang lain telah memupuk ibadah, orang lain memupuk pahala, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ada golongan orang yang tetap melaksanakan maksiat, minum minuman keras, berjudi, main perempuan, berzina, kemudian melakukan maksiat-maksiat lainnya, tetap dia laksanakan pada bulan Ramadan. Inilah seburuk-buruknya manusia. Dia tidak malu melaksanakan maksiat pada bulan Ramadan. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa Allah melipat gandakan orang yang melaksanakan kebaikan, amal ibadah di bulan Ramadan 10 kali lipat. Demikianlah 5 golongan orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Hari ini kita sudah masuki pada bulan kedua, pada hari kedua di bulan Ramadan. Kita introspeksi, apakah 2 hari ini sudah kita lalui dengan ibadah yang baik? Apakah amalan-amalan kita sudah mencerminkan seorang mukmin yang baik ketika bulan Ramadan? Jika belum, masih ada 28 hari ke depan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, supaya kita tidak tergolong kepada golongan orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan nanti dalam keadaan fitrah, dalam keadaan menang, sehingga kita menyambut hari raya Idul Adha dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru lahir. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihannya, kebaikannya datang dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.